Halo, perkenalkan nama saya Jufitri Orowala dengan NIM 1606040110. Saya akan menjelaskan tentang sampling acak berlapis atau SAB. Arti sampling acak berlapis atau SAB ialah sampling di mana sampelnya diperoleh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, populasi dipecah atau dibagi menjadi populasi yang lebih kecil atau sederhana yang disebut dengan stratum. Yang kedua, pembentukan stratum harus sedemikian rupa sehingga SRS setiap stratum homogen atau relatif homogen. Yang ketiga, setiap stratum kemudian diambil sampel secara acak dan dibuat perkiraan untuk mewakili stratum yang bersangkutan. Yang keempat, perkiraan secara menyeluruh atau overall estimation diperoleh secara gabungan. Apabila populasi sangat heterogen, sebaiknya kita gunakan sampling acak berlapis atau SAB daripada sampling acak sederhana atau SAS dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, setiap stratum homogen atau relatif homogen sehingga sampel acak yang diambil dari setiap stratum akan memberikan perkiraan yang dapat mewakili stratum yang bersangkutan. Perkiraan gabungan yang diperoleh berdasarkan perkiraan dari setiap stratum akan memberikan perkiraan menyeluruh yang mewakili populasi. Yang kedua, biaya untuk pelaksanaan sampling acak berlapis atau SAB lebih murah dibandingkan dengan sampling acak sederhana atau SAS dengan alasan biaya administrasi. Yang ketiga, perkiraan biasa dibuat untuk setiap stratum yang dapat dianggap sebagai populasi yang berdiri sendiri atau mungkin bisa dilakukan oleh seorang peneliti saja. Agar dapat diperoleh pembahasan secara umum, kita misalkan populasi yang heterogen dibagi menjadi kelas stratum. Sebelum dibagi, kita peroleh populasi yaitu X1, X2 sampai XI sampai dengan XN besar. Rumus U sama dengan 1 per N besar sigma XI. Varian sama dengan 1 per N besar sigma dalam kurung XI kurang U dipangkatkan 2. Dan untuk sampel yaitu X1, X2 sampai XI sampai dengan XN kecil, di mana X bar sama dengan 1 per N sigma XI dan S kuadrat sama dengan 1 per N kecil kurang 1 sigma dalam kurung XI kurang X bar dipangkatkan 2. Untuk X bar dan S kuadrat perkiraan untuk mu dan varians. Dan setelah dibagi, kita dapatkan populasi atau N besar sama dengan N1 tambah N2 tambah sampai dengan NI tambah sampai dengan NK sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dikalikan dengan N besar I. Dan untuk sampel atau N kecil sama dengan N1 tambah N2 tambah sampai dengan NI tambah sampai dengan NK sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dikalikan dengan N kecil I. Dari tabel yang kita ketahui, yang kita lihat di sini, kita peroleh keterangan sebagai berikut. N besar sama dengan banyaknya elemen atau sampling unit dari populasi yang heterogen. N besar I sama dengan banyaknya elemen dari stratum ke I. Dan N kecil sama dengan banyaknya elemen sampel sebelum dikelompokkan dibuat stratum. N kecil I sama dengan banyaknya elemen sampel dari stratum ke I yang dipilih secara acak. Dan untuk K sama dengan banyaknya stratum atau lapisan. Di sini kita ketahui bahwa UI sama dengan 1 per N besar I, sigma J sama dengan 1 sampai N besar I dikali XIJ, di mana XIJ adalah observasi ke J dari stratum ke I sama dengan 1, 2 sampai K, dan J sama dengan 1, 2 sampai dengan N besar I. UI yaitu rata-rata sebenarnya stratum ke I. Dan untuk rumus X bar I sama dengan 1 per N kecil I sigma J sama dengan 1 N kecil I dikali dengan XIJ, perkiraan untuk UI. Untuk varians I sama dengan 1 per N besar I sigma J sama dengan 1 sampai N kecil I dikali dalam kurung XIJ kurang UI dipangkatkan 2. Dan untuk varians I sama dengan varians stratum ke I atau varians sebenarnya. Simpangan baku I sama dengan akar varians I sama dengan simpangan baku stratum ke I.
SI sama dengan perkiraan simpangan baku. Di sini kita akan masuk ke dalam contoh soal, yaitu suatu biro periklanan ingin memperkirakan rata-rata waktu selama seminggu yang dipergunakan penduduk atau anggota rumah tangga untuk melihat siaran televisi yang masih boleh menyiarkan iklan untuk promosi penjualan. Penduduk sebagai populasi dibagi menjadi 3 stratum, yaitu stratum pertama, stratum kedua, dan stratum ketiga. Di mana stratum pertama yaitu yang tinggal di dekat pabrik, sebagian besar karyawan pabrik, dan stratum kedua yaitu penduduk yang tinggal di dekat toko, yaitu sebagian besar karyawan toko, dan stratum ketiga mereka yang tinggal di pinggiran kota, sebagian besar petani. Di sini saya ada catatan kecil, yaitu pembuatan stratum harus eksklusif dan mutually eksklusif. Artinya setiap elemen atau sampling unit harus menjadi anggota dari satu stratum saja, hanya satu stratum saja. Tidak boleh lebih dan tidak boleh tumpang tindih atau overlapping. Seluruhnya ada 310 rumah tangga sebagai populasi. Stratum pertama, stratum kedua, dan stratum ketiga masing-masing terdiri dari 155 rumah tangga, 62 rumah tangga, dan 93 rumah tangga. Untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya biro periklanan hanya bermaksud meneliti 40 rumah tangga. Dari stratum 1, 2, dan 3, masing-masing dipilih sampel acak sebanyak 20 stratum, 8 stratum, dan 12 stratum. Pemecahannya sebagai berikut. Stratum 1 yaitu ada 20 observasi, dan stratum 2 ada 8 observasi, dan stratum 3 ada 12 observasi. Untuk stratum pertama, kita gunakan rumus X bar 1 sama dengan 1 per N1 sigma XIJ sama dengan 1 per 120 dalam kurung X11 tambah X12 tambah sampai dengan X120, di mana N ini kita peroleh dari stratum yang pertama yaitu 20 observasi, yaitu 1 per N, di mana nilainya 1 per 20. Dan untuk XIJ yaitu di dalam anggota stratum 1 yang ada 20 anggota, di mana kita jumlahkan 35 ditambah 43 sampai dengan 34. Di sini kita peroleh hasil yaitu 33,9. Dan untuk S1 kuadrat sama dengan 1 per N1 kurang 1 sigma dalam kurung XIJ kurang X1 bar dipangkatkan 2, di mana N tadi kita peroleh dengan 20, kita kurangi 1 jadi 19, sehingga 1 per 19 dikalikan dengan X11 kurang X12 dipangkatkan 2 ditambah dengan X12 dikurang X1 dipangkatkan 2 ditambah sampai dengan X120 dikurang X1 dipangkatkan 2. Di sini kita peroleh hasil yaitu 35,358. Dan untuk stratum 3 kita gunakan rumus yang sama pada X bar 1 dan S1 kuadrat, di mana stratum kedua itu kita dapat nilai dari N yaitu 8 observasi. Jadi kita gunakan 1 per 8 dikalikan dengan rumus yang ada, yaitu di mana observasi yang ada pada stratum kedua nilai-nilainya dijumlahkan, sehingga hasilnya kita peroleh 25,125. Dan untuk S2 dipangkatkan 2 sama dengan yaitu 1 per N dipangkatkan 2 kurang 1 atau 1 per 8 kurang 1 yaitu 1 per 7. Lalu kita kalikan dengan rumus yang kita peroleh dari jumlah X jumlah atau sigma X2J kurang X2 dipangkatkan 2. Di sini kita peroleh hasil yaitu 232,411. Dan
kita gunakan rumus yang sama juga untuk X bar 3 dan untuk S 3 dipangkatkan 2, dimana kita peroleh hasil ini nilai N-nya, kita peroleh hasil X bar 3 yaitu 19. Kita gunakan nilai N-nya yaitu 12 untuk stratum ketiga, yaitu ada 12 observasi. Dan untuk S3 dipangkatkan 2 hasilnya yaitu 87,636. Dari stratum pertama yaitu X bar 1 kita peroleh 33,9 dan S1 kuadrat kita peroleh 35,358, dan untuk stratum kedua kita peroleh X bar 2 yaitu 25,125 dan S2 kuadrat diperoleh nilai atau hasil 232,411, dan untuk stratum ketiga X bar 3 kita peroleh nilai atau hasil 19 dan S3 pangkat 2 diperoleh hasil 87,636. Dari hasil yang diperoleh kita buat di dalam tabel. Untuk stratum pertama diketahui N1 sama dengan 20, X bar 1 sama dengan 33,9, S1 kuadrat sama dengan 35,358, N besar 1 sama dengan 155. Dan untuk stratum kedua N2 sama dengan 8, X bar 2 sama dengan 25,125, S2 kuadrat sama dengan 232,411, dan N besar 2 sama dengan 62. Dan untuk stratum 3 N3 sama dengan 12, X bar 3 sama dengan 19, S3 pangkat 2 sama dengan 87,636, dan N besar 3 sama dengan 93. X1 bar, X2 bar sampai dengan X3 bar. Perkiraan untuk U1, U2, dan U3. Dan untuk S1 kuadrat, S2 kuadrat, dan S3 kuadrat perkiraan untuk varians 1, varians 2, dan varians 3. Jadi penduduk yang tinggal di daerah dekat pabrik, pertokoan, dan pinggir kota secara rata-rata per minggu menonton siaran televisi selama 33,9 jam, 25,125 jam, dan 19 jam dengan varian 35,358 jam, 232,411 jam, dan 87,636 jam. Sekian hasil penjelasan saya.